Ya, mari para ladies, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan para ladies ini yang kami percaya bahwa wadah ini akan memberikan satu dampak besar bagi kami para ladies, dan kami percaya bahwa apa yang Engkau ajarkan di dalam kehidupan kami adalah sesuatu yang amat berharga. Kami mau membuka hati kami untuk belajar, untuk menjadi pejuang-pejuang kebenaran, sehingga kehidupan kami memiliki arti yang besar, bahkan di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pekerjaan dan pelayanan kami selalu menjadi berkat. Dan kami percaya Tuhan bahwa setiap kebenaran firman Tuhan akan menuntun setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami dapat menggapai yang namanya kebahagiaan, sukacita, dan kedamaian. Terima kasih Bapa. Kami akan membuka hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Saya mengucapkan selamat Hari Kartini bagi para ladies. Salam sejahtera bagi kita semua. Para ladies yang dikasihi oleh Tuhan, kita memperingati Hari Kartini. Raden Ajeng Kartini adalah seorang pejuang derajat wanita, di mana pejuang derajat wanita, di mana sejarah mencatat apa yang dilakukan oleh R.A. Kartini membawa cerminan, gebrakan, dan bahkan mengubah cara pandangan masyarakat Belanda pada saat itu kepada kaum pribumi di Jawa. Bagi kaum wanita yang selama ini dipandang lemah, dipandang sebagai budak bagi kaum pria, ternyata Raden Ajeng Kartini berjuang melalui tulisannya dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang, yang ternyata membawa pengaruh besar dan merubah cara pandang masyarakat kepada kaum wanita. Oleh sebab itu, Raden Ajeng Kartini adalah salah satu pahlawan yang dapat memberikan cerminan dan inspirasi bagi kita kaum wanita, di mana sebagai wanita kita harus belajar yang namanya berjuang. Meskipun dalam perjalanan perjuangannya, R.A. Kartini begitu banyak mengalami rintangan dan kesulitan. Namun pada akhirnya hari ini derajat wanita dapat disepadankan dengan kaum pria. Hidup ini membutuhkan yang namanya perjuangan. Apalagi kita sebagai wanita-wanita yang spesial yang memperoleh anugerah besar dari Tuhan. Oleh sebab itu, siapapun kita, kaya, miskin, latar belakang yang berbeda, berjuanglah untuk bisa masuk ke dalam arena kebenaran. Karena bukan karena latar belakang, bukan karena pendidikan, bukan karena kehidupan sosial, tapi pada kenyataannya hidup ini adalah sebuah perjuangan. Dan hari ini kita akan belajar dari sosok wanita yang luar biasa, pejuang yang hebat. Siapakah dia? Dia adalah Abigail. Kalau dikatakan pejuang, mungkin kita bingung nih. Kita ini sebagai seorang wanita, masa kita dikatakan pejuang? Saya kan bukan pahlawan. Saya adalah seorang wanita yang hanya mengerjakan tanggung jawab sebagai istri, sebagai mama dari anak-anak, dan masa kehidupan kita ini disetarakan dengan pejuang seperti R.A. Kartini yang mana dia adalah seorang pahlawan. Mungkin slide-nya bisa dibuka. Ternyata para ladies, pejuang itu bukan diperuntukkan untuk bagi pahlawan. Ternyata pejuang itu memiliki sebuah arti di mana seseorang yang menonjol karena keberaniannya, berani untuk mengorbankan dirinya untuk membela kebenaran. Dan inilah apakah kita masuk dalam pejuang-pejuang itu. Kalau kita katakan seseorang yang memiliki keberanian dan bahkan dia berani mengorbankan dirinya dalam membela kebenaran,
Berarti seseorang itu memiliki kualitas di mana hidupnya sebagai orang percaya yang berani mengorbankan diri. Di sini mengorbankan diri bukan mengorbankan nyawanya ya. Di sini berani mengorbankan itu berarti mengorbankan keegoisannya, mengorbankan hawa nafsunya, mengorbankan keinginannya, bahkan harga dirinya untuk bisa masuk ke dalam arena kebenaran. Yang mana di dalam hidupnya, hidup seseorang itu yang namanya pejuang, dia pasti akan menonjolkan nilai-nilai moral, karakternya, kejujurannya, mentalnya yang baik, kebaikannya, dan semuanya itu mengarahnya kepada kebenaran. Dan kita sebagai para ladies, para wanita yang mendapatkan anugerah sebagai anak-anak Allah, kita itu menerima identitas yang sangat jelas. Hal ini seharusnya menjadikan kita para ladies, para wanita sebagai pejuang-pejuang wanita yang memiliki integritas, kualitas, berani berkorban, dan berani menjunjung tinggi kebenaran. Dan hari ini kita akan belajar dari sosok wanita pejuang yang bernama Abigail. Kita akan buka firman-Nya di dalam 1 Samuel 25 ayat 2. Ayat 2 dikatakan, ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu-bulu dombanya. Kemudian ayat 3, nama orang itu Nabal dan istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Para ladies, saya mengajak kita masuk di dalam keadaan ini. Mari kita renungkan keadaan ini. Abigail adalah seorang wanita yang cantik, cerdas, dan bijaksana. Tetapi dia memiliki keterikatan dalam sebuah perkawinan dengan seorang laki-laki yang jahatnya itu komplit. Meskipun Nabal ini adalah seorang pengusaha yang kaya, tetapi ternyata dia adalah seorang yang kasar dan jahat. Bahkan digambarkan ruang. Dia itu brutal, kasar, dan bahkan egois. Dan dia adalah sosok suami yang tidak bisa diajak bicara, bahkan bertukar pikiran sekalipun. Dan ternyata dia juga seorang pemabuk. Bisa dibayangkan ya, Abigail yang cantik, cerdas, dan bijaksana menikah dengan seorang pria yang kelakuannya itu komplit buruknya. Para ladies yang belum menikah pasti dalam hati ini berpikir, aduh amit-amit deh, jangan sampai ketemu jodoh kayak Nabal ini. Dia sangat sempurna, tapi sempurna dalam keburukannya. Kemudian kita kembali ke ayat 4. 1 Samuel 25 ayat 4 dikatakan, ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal bulu domba-dombanya, maka ayat 5, 10 orang dan kepada orang-orang dan temuilah Nabal, tanyakan keselamatanmu atas namaku. Dan suatu ketika pada musim pencukuran domba, Daud itu mendengar Nabal itu sedang menggunting bulu-bulu domba, dia sedang panen. Kemudian dia mengirim anak buahnya dan mengira Nabal dapat memberikan sesuatu menurut kerelaan daripada Nabal. Karena ternyata orang-orang dari Daud ini memiliki jasa, karena mereka menjaga dan melindungi kambing domba milik Nabal. Kemudian kita lanjutkan kembali di langsung di ayat 10 dikatakan, tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Para ladies, ketika orang-orang Daud bertanya seperti itu, dia bertanya seperti yang diajarkan oleh Daud.
apakah ada yang bisa diberikan kepada mereka? Makanan atau minuman? Tetapi malah justru Nabal ini berbalik bertanya, siapakah Daud itu? Siapakah anak Isai itu? Dan sebenarnya pada saat itu Daud itu sangat terkenal karena dia telah membunuh Goliat. Dan pasti setiap orang di Israel itu tahu siapa Daud. Tetapi anehnya Nabal itu justru berbalik bertanya. Nah, sesungguhnya maksud dari pertanyaannya adalah bagaimana mungkin menurut Nabal ia bisa memberikan makanan dan minuman bagi orang yang tidak dikenalnya. Bahkan bahkan Nabal mengatakan Daud ini loh adalah orang sewaan Raja Saul yang memberontak dan lari dari tuannya. Dan ternyata maksud daripada Nabal, dia ingin berkata, haruskah aku memberikan sesuatu kepada orang-orang seperti ini? Nah, artinya Nabal ini mengabaikan dan bahkan menghina Daud. Kemudian ayat selanjutnya, ayat 12, dikatakan, lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang, dan setelah sampai, mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, kamu masing-masing sandanglah pedang. Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu, kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang itu. Para ladies, ketika orang-orang Daud itu kembali dan melaporkan apa yang terjadi kepada Daud, pasti hal ini membuat Daud itu marah besar. Dan dia langsung bersiap-siap untuk menyandangkan pedangnya dan berkeinginan untuk membunuh orang-orang di situ. Dan kemudian di ayat 14 dan 15, tetapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya. Katanya, ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada tuannya kita. Tetapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka ketika kami ada di ladang. Berita ini ternyata sampai kepada istri Nabal, Abigail. Pada waktu itu pelayan Nabal berkata bahwa Daud telah menyuruh beberapa utusan dari padang gurun untuk memberi salam kepada Nabal dan berharap mereka itu diberi makanan dan minuman. Tapi ternyata Nabal itu marah-marah. Nabal itu menghina mereka, mencaci maki mereka. Padahal orang-orang Daud itu sangat baik kepada orang-orang Nabal. Bahkan mereka tidak pernah ada yang mengganggu mereka ketika mereka ada di padang. Dan bahkan orang-orang Daud itu melindungi orang-orang Nabal dan juga ternak-ternak mereka. Pada saat Abigail mendengar keadaan itu, Abigail segera melakukan sesuatu. Dia mengambil 200 roti, 2 kantong kulit penuh berisi anggur, 5 domba panggang, 17 kilo gandum panggang, 200 kue ara. Segera dia menunggang keledainya untuk bertemu Daud. Dan apa yang terjadi ketika ia bertemu Daud? Kita akan baca firman-Nya. Dikatakan ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Dia sujud pada kaki Daud serta berkata, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Jangan kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu. Sebab seperti namanya demikian, ia Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku, hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Kemudian di ayat 26 sampai 28, oleh sebab itu
"Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap tuanku. Oleh sebab itu, pemberian yang dibawa kepada tuanku oleh budakmu ini, biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti tuanku. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi tuanku keturunan yang teguh, karena tuanku ini melakukan perang Tuhan, dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu." Amin. Luar biasa. Para ladies, ternyata Abigail ini adalah seorang istri yang cerdas, tanggap, bijaksana. Dia menyadari apa yang dilakukan oleh suaminya itu mengakibatkan seisi keluarganya berada dalam kematian. Sehingga dia langsung mengambil tindakan dengan cepat. Apa yang dilakukan oleh Abigail? Yang pertama, Abigail dia mau merendahkan diri di hadapan Daud. Ketika bertemu dengan Daud, ia langsung turun dari keledainya. Jadi pada saat Abigail berhadapan dengan Daud, dia langsung turun dan sujud menyembah di hadapan Daud. Bahkan dikatakan mukanya itu sampai menyentuh ke tanah, menunjukkan bahwa rasa hormatnya kepada Daud. Meskipun Abigail itu tidak melakukan kesalahan. Kalau kita lihat Abigail itu sama sekali tidak ada kesalahan. Tetapi dia mau melakukan, mengorbankan dirinya dengan apa? Merendahkan dirinya di hadapan Daud. Memohonkan pengampunan atas kesalahan yang dilakukan oleh suaminya. Dan bahkan dia membuang segala harga dirinya. Dan luar biasanya, dia itu menyalahkan dirinya tentang apa yang dilakukan oleh suaminya dan berkata biarlah dia yang menanggung kesalahan suaminya. Dan ternyata bukan itu saja yang dilakukan oleh Abigail. Abigail bahkan memperingati Daud untuk tidak melakukan dosa. Abigail berkata, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu untuk tidak melakukan pembunuhan atas pembalasan dendam dengan tangan sendiri." Apa maksud Abigail? Abigail justru berani mengambil resiko besar yang konsekuensinya itu bisa mati ketika dia berani menasehati Daud. Tetapi dia menasehati Daud supaya Daud tidak melakukan pembunuhan yang disebut sebagai hutang darah. Malah dia menasehati Daud untuk tidak mencari keadilan dengan main hakim sendiri. Dan kita lihat tadi bahwa Abigail, dia juga membawa hadiah-hadiah. Dia membawa berkat yang dipersembahkan bagi Daud untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang Daud. Betapa cerdasnya dia. Dan kemudian juga Abigail, dia memohon pengampunan atas kesalahan suaminya dan mengingatkan Daud bahwa ketika Daud berbuat kebaikan dan tidak melakukan pembunuhan, maka Tuhan akan menganugerahkan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan Daud. Sungguh luar biasa apa yang dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya. Dia berani berjuang untuk masuk di dalam pengorbanan dirinya untuk memperjuangkan kebenaran. Dan ternyata mengapa sih Abigail ini berani melakukan pengorbanan? Para ladies yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat kisah ini bahwa kita tahu perkawinannya dengan Nabal itu buruk. Dia memiliki suami yang egois, yang kasar, ya, yang tidak bisa diajak bicara, bahkan juga pemabuk. Tetapi seorang Abigail, dia adalah istri yang baik. Dia adalah istri yang setia, yang bahkan dia mengasihi suaminya yang begitu buruk. Dan bahkan dia juga mengasihi seluruh keluarganya. Sehingga apa yang dia lakukan?
Dia berani untuk berkorban karena dia tidak pernah kecewa dengan keadaan yang terjadi dalam kehidupannya. Jadi yang pertama, bahwa Abigail berani melakukan pengorbanan dan melakukan kebenaran, bahwa ternyata Abigail tidak pernah kecewa dengan keadaan yang terjadi di dalam kehidupannya. Berapa banyak kita terkadang ketika masuk di dalam kehidupan rumah tangga, kemungkinan kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin suami kita, keadaan keluarga kita, bahkan anak-anak kita tidak sesuai. Tetapi dari cerita Abigail ini, saya ingin kita semua belajar bahwa kita harus berjuang melawan ketidakbenaran dengan kebenaran, di mana kita belajar untuk tidak kecewa kepada keadaan. Sehingga dengan penuh keberanian, seorang Abigail dia menyerahkan dirinya untuk maju, mengorbankan harga dirinya untuk menyelamatkan suaminya. Bahkan dia mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan suami dan keluarganya. Saudara, para ladies, ketika kita membaca keseluruhan perikop ini, kita akan menemukan bahwa Abigail adalah seorang wanita yang mengenal Tuhan. Dan dia bukan hanya mengenal Tuhan, dia bahkan menjunjung tinggi kebenaran. Dia bukan saja melindungi suaminya, bahkan dia menasehati Daud untuk tidak berbuat dosa. Sehingga dia hidupnya itu penuh dengan kasih. Meskipun dia diperlakukan dengan tidak baik, tetapi kasih yang ada di dalam dirinya terpancar keluar. Apapun keadaannya, dia tetap mengeluarkan kasih itu. Dan dia adalah pelaku kebenaran. Dia bahkan memberikan dirinya untuk berani menasehati Raja Daud belum raja ya, Daud itu masih belum menjadi raja. Dan saudara, para ladies, sehingga hari ini kita akan belajar bahwa menjadi seorang pejuang kebenaran adalah bagaimana ketika seorang wanita dia memiliki keberanian, berani mengorbankan keegoisannya, hawa nafsunya, keinginannya, dan masuk berani untuk membela kebenaran. Dan di hari Kartini ini, saya mengambil sebuah quote yang ditulis oleh seorang pahlawan wanita, yaitu R.A. Kartini, pejuang emansipasi wanita yang bukan orang percaya, tetapi dia menuliskan sesuatu tulisan yang luar biasa. Mari kita lihat slide terakhir. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tetapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Bukankah kata-kata ini sangat luar biasa? Sebuah inspirasi bagi kita sebagai wanita-wanita yang harusnya kita masuk di dalam arena perjuangan menjadi pejuang-pejuang dan menjadikan kita, para ladies, menjadi pahlawan-pahlawan kebenaran, belajar untuk menyadari kelemahan kita, belajar untuk melihat kekurangan di dalam diri kita. Dan ketika kita dianugerahi oleh Tuhan kelebihan-kelebihan dalam hidup kita, maka biarlah kelebihan-kelebihan itu kita persembahkan bagi Tuhan. Dan bagaimana kita belajar untuk dapat mengalahkan diri kita sendiri. Maka ada kata-kata yang berkata, musuh yang terbesar dalam hidup kita itu sebenarnya bukan keadaan dan bukan orang lain, tetapi adalah diri kita sendiri. Dan belajarlah untuk berani memperjuangkan kebenaran. Dan di dalam memperjuangkan, kita tahu bahwa kita harus mau yang namanya berkorban. Dan saya percaya bahwa apa kebenaran, ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin kita sendiri
tidak akan merasakan sesuatu yang Tuhan berikan itu pasti adalah sesuatu yang sangat berharga. Sehingga kadang kita tidak menyadari sesuatu yang berharga Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Dan apa yang terjadi kepada Abigail, para ladies? Ketika Abigail pulang ke rumahnya, dan setelah dia bertemu dengan Daud, dia melihat Nabal dalam keadaan mabuk. Dan luar biasanya, Abigail dia tidak langsung berkata-kata memberitahukan suaminya, tetapi dia menunggu hingga pagi hari untuk memberitahukan apa yang sedang terjadi. Dan sewaktu Abigail memberitahukan tentang tindakan yang dilakukannya, sang suami menyadari akan bencana yang hampir menimpa keluarga mereka, yaitu kematian bagi keluarga mereka. Tetapi seketika itu juga ia ketakutan dan jantungnya berhenti. Kemudian Nabal meninggal 10 hari kemudian. Para ladies yang dikasih Tuhan, kisah ini sungguh amat luar biasa. Seorang Abigail yang hanya seorang istri, tetapi dia berbuat sesuatu yang amat sangat hebat. Bahkan Allah disenangkan hatinya dan membuat seorang Abigail mendapatkan sesuatu daripada Allah, yaitu Allah menempatkan Abigail pada tempat yang terhormat, yaitu sebagai istri dari Raja Daud. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, pada malam hari ini kami belajar dari sosok seorang wanita yang hebat, yaitu Abigail. Biarlah sosok wanita ini boleh menjadi inspirasi bagi kami semua untuk menjadi seorang pejuang, bahkan pahlawan di dalam rumah tangga kami, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan, dan bahkan di dalam pelayanan kami. Kami percaya ketika kami melakukan kebenaran, bahwa ada tangan Tuhan yang terus memberikan kekuatan bagi kami, sehingga pada akhirnya kami mendapati bahwa kami akan mendapatkan satu kesukaan besar yang datang daripada Tuhan. Tuhan, mampukan kami sebagai wanita-wanita menjadi pejuang-pejuang yang hebat di mata Tuhan, sehingga kehidupan kami bukan kami lewatkan dengan hari-hari yang biasa-biasa, tetapi kami memiliki hari demi hari yang terbaik yang kami boleh serahkan kepada Tuhan. Hari demi hari yang memiliki arti penuh, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang penuh dengan warna-warni. Sehingga kami percaya bahwa keadaan kami, ketika kami melihat kelemahan kekurangan kami, Tuhan memampukan kami untuk melihat kekurangan kami dan mengubahnya menjadi satu perubahan besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan. Biarlah firman ini menuntun langkah kami sebagai wanita-wanita, ladies-ladies pejuang yang terus mengarahkan mata rohani kami kepada kebenaran. Dan kami percaya kekuatan Tuhan akan melengkapi kami, memampukan kami untuk melakukannya. Kami memberkati semua para ladies yang hadir pada malam hari ini, dan juga para ladies yang mungkin tidak sempat hadir. Biarlah kekuatan Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat Tuhan turun di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.